bisa menyambungkan data simpanan anggota, kemudian bisa langsung ditarik otomatis dari aplikasi misalnya ya, kemudian ditransfer ke nomor tertentu yang dimaksud. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan pelayanan itu, sudah kita laksanakan. Jadi ada beberapa orang yang menyimpan dalam jumlah besar yang itu sudah disimpan di KKS. Caranya nyimpannya ya bagaimana ya, biasa transfer bank, kemudian bukti transfer ke nomor rekening KKS itu dikirim ke staf melalui WA untuk dilakukan input data ke dalam sistem yang nama yang bersangkutan. Kemudian kalau misalkan dia perlu dana, dia tinggal WA saja melalui nomor KKS, kemudian nanti akan dicek daya saldonya cukup atau enggak. Kalau memang cukup ya sudah, nanti dia akan kami dari KKS pusat akan melakukan transfer ke nomor rekening mana yang ingin dituju. Jadi bisa saja misalkan saya sering terima dari orang Kediri, terima dana berapa aja, tidak tahu setornya, tahu-tahu pokoknya transfer 10 juta ke nomor segini, transfer sekian juta ke nomor segini gitu, sesuai dengan instruksi yang dia berikan kepada KKS pusat dengan nomor telepon yang dituju. Maksudnya nomor anggota itu ada di sistem WA kita, kita kerjakan masing-masing, sehingga untuk memastikan itu memang dari permintaan yang bersangkutan, bukan hoax. Itu biasanya kita kalau misalkan itu anggota non kelompok ya, itu biasanya langsung WA sendiri, telepon dengan menggunakan nomor yang dia punya, tidak ganti-ganti istilahnya ya, tidak berubah-ubah. Biasanya itu karena dia terhubung dengan aplikasi Android yang kita pasangkan di HP-nya. Seperti itu Pak. Ya memang harapannya insya Allah ke depan kita bisa bekerja sama dengan jasa aplikasi yang sudah ada. Kemarin saya lihat itu Keying itu untuk yang link itu, dana link yang punyanya siapa itu ada kerjasama juga dengan koperasi, tapi kita belum pelajari sejauh ini. Seperti itu. Kemudian untuk yang Sampang, untuk anggota yang jauh memang kita sarankan untuk install aplikasi Android. Pada waktu pemasangan pertama akan dipotong 10.000, tapi hanya sekali saja. Nanti kalau misalkan lupa dan yang lainnya minta di reset password, sudah tidak perlu bayar lagi. Untuk yang sistem ta'awaninya, monggo dijelaskan sama Pak Nur Wahid. Oke, terima kasih. Perlu diketahui bersama bahwa dulu sebelum sistem ta'awun ini masih menggunakan istilah tanggung renteng. Pas pada saat itu kita masih mencoba mencari-cari ini istilah yang paling pas dengan prinsip Sidikiyah itu apa sih? Karena tanggung renteng itu berasumsi aku sing utang, wong liya sing nyawa. Itu asumsinya seperti itu. Akhirnya banyak gagal paham, orang akhirnya tidak ikut kelompok. Lah kok enak kalau sing utang kok aku sing nyawa. Kan gitu deh. Nah, akhirnya kita coba ini yang sesuai dengan prinsip-prinsip Sidikiyah ini apa? Tolong menolong dalam kebaikan. Jadi akhirnya kita merubah nama sistem tanggung renteng ini menjadi sistem ta'awun. Nah, sistem ta'awun ini ada dua bentuk, Pak. Yang pertama ini sifatnya ini bentuknya ini talangan. Jadi seumpama di dalam kelompok tersebut ada anggota yang pas pada saatnya mengangsur dananya itu masih dipakai untuk keperluan, oh ini pas kebetulan istri saya sakit, oh ini pas kebetulan anak saya waktunya bayar biaya gini-gini, saya belum bisa bayar, nanti bulan depan saya beli. Ini sistem ta'awun dalam bentuk talangan. Jadi ditalangi sama anggota kelompok melalui tabungan kelompok yang disetor setiap bulan ya 10.000. Jadi salah satu fungsi tabungan kelompok yang 10.000 itu
untuk dari petalangan bagi anggota yang belum ada kesempatan untuk setor pada saat itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua ini bentuk atau sifatnya berupa ta'awanu sosial, Pak. Ya, jika dalam kelompok tersebut ada anggota yang terkena musibah, di mana anggota tersebut akhirnya tidak bisa produktif untuk bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan penghasilan bulanan, ini sistemnya ta'awanu tolong menolong dalam bentuk sosial. Gak jaluk balen, Pak, nolong dulure dhewe. Jadi gak aku sing utang, kowe sing nyaur. Jadi kita tuh menolong. Sekarang Sidikiyah sudah begitu luar biasa membangunkan rumah syukur yang bukan dari warga Sidikiyah sendiri. Itu sudah berbondong-bondong. Jadi begitu ada program rumah syukur, wah dompetnya duitnya menari-nari, istilahnya Pak Wali gitu, cepet dan ditokno, cepet dan itu bagi warga non Sidikiyah. Nah ini kalau ada dulur kita sendiri, warga Sidikiyah yang dalam kondisi terkena ujian sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan penghasilan, mosok nanti dijarno, ngoten lho. Ya harus kewajiban kita untuk menolong. Makanya itulah sistem ta'awanu yang sifatnya sosial. Jadi kita membantu dulur kita dengan sifat sosial, tidak menalangi, jadi tidak jaluk balen. Beda yang sistem yang pertama tadi yang sifatnya talangan. Karena pas pada saat itu belum bisa bayar, duitnya masih dipakai untuk istrinya ke dokter atau buat anaknya sekolah, belum bisa setor, ditalangi dulu, nanti bulan depan dibeli. Itu sistem awal, bukan sistem tanggung renteng. Jadi sifatnya itu tolong menolong. Terima kasih Pak Udang untuk masukannya. Kemarin kami juga sudah mendapatkan penawaran dari timnya Pak Pranoto. Kebetulan Pak Pranoto ini kalau di BPP OSIS itu bidang PMO, nangani yang berhubungan dengan Project Management Officer. Ada dari warga Sidikiyah yang punya kemampuan untuk membuat video animasi. Nah ini kemarin sudah ditawarkan kepada pengurus untuk barangkali bisa membuat video animasi singkat terkait dengan program KKS, atau cara pendaftaran mungkin, atau pinjaman, atau pemakaian dana dan lain-lainnya. Insya Allah ini akan kami tindak lanjuti supaya nanti kedepannya bisa menjadi alat bantu bagi pengurus di daerah untuk juga ikut mensosialisasikan terkait dengan kegiatan KKS dan SOP ya, standar operasi prosedur yang ada di KKS ini terkait dengan penggunaan pemanfaatannya. Demikian. Mungkin ada lagi yang lain yang mau ditanya.